Hari ini saya akan mengisahkan kisah seorang wanita yang bermain dengan anjing peliharaannya setiap malam saat suaminya pergi. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan cerita, serta memperkuat 5 jari kita. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, namun terdengar begitu jelas di telinga Anya. Setiap detiknya seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara dirinya tetap berada di tempat yang sama. Duduk di sofa tua berwarna coklat, dengan lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit, Anya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan turun tipis, tidak deras, tidak pula benar-benar berhenti. Seperti perasaannya malam ini, menggantung, tidak tahu harus jatuh kemana. Anya menghela napas panjang, tangannya meremas ujung selimut tipis yang melingkari bahunya. Rumah itu sebenarnya cukup besar, terlalu besar bahkan. Namun entah mengapa, malam-malam seperti ini membuatnya terasa sempit, sekaligus kosong. Ia sudah terbiasa sendirian, atau setidaknya ia berpikir sudah terbiasa. Suaminya, Arman, kembali bepergian. Urusan pekerjaan katanya, kota lain, rapat lain, hotel lain, semua terdengar penting, semua terdengar masuk akal. Dan Anya seperti biasa, hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, menyiapkan baju, menyetrika kemeja, lalu mengantar ke pintu dengan doa yang sama setiap kali. Hati-hati di jalan, katanya pagi tadi. Dan pintu itu kembali tertutup. Anya tidak pernah melarang, tidak pernah menuntut. Ia tahu suaminya bekerja keras. Ia tahu hidup tidak selalu tentang kebersamaan, tapi ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadanya selama bertahun-tahun. Sebuah rasa hampa yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Televisi menyala di sudut ruangan, tapi Anya tidak benar-benar menonton. Suara pembawa acara terdengar seperti dengungan jauh. Matanya lebih sering terarah ke bingkai foto di atas lemari. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu. Anya tersenyum lebar di sana. Rambutnya masih hitam legam, matanya berbinar. Arman berdiri di sampingnya, memeluk bahunya. Mereka terlihat bahagia, sangat bahagia. Anya mengalihkan pandangan. "Kemana perginya aku yang di foto itu?" bisiknya lirih. Hari-harinya kini terasa sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, meski sering hanya untuk satu orang, membersihkan rumah yang sudah bersih, menyiram tanaman yang tidak pernah mengeluh, lalu duduk kembali menunggu waktu berlalu. Ia tidak bekerja, bukan karena tidak mampu, tapi karena dulu Arman berkata, "Di rumah saja, aku ingin kamu tenang." Dan Anya menurut. Dulu, rumah ini terasa hangat, ada tawa, ada cerita sebelum tidur, ada obrolan kecil yang tidak penting tapi membuat hati penuh. Sekarang, yang tersisa hanya kebiasaan dan kesunyian. Malam semakin larut, hujan berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang samar masuk lewat celah jendela. Anya berdiri, berjalan perlahan ke dapur, menuangkan air hangat ke dalam cangkir. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia jarang disentuh, jarang diajak bicara, jarang benar-benar didengarkan. Bukan karena Arman jahat, bukan pula karena cinta itu hilang sepenuhnya, tapi karena jarak yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Anya duduk di kursi makan seorang diri. "Kenapa sepi sekali?" gumamnya. Ia ingin bercerita tentang hari ini, tentang hujan, tentang perasaan aneh di dadanya. Tapi kepada siapa? Ia tersenyum getir pada dirinya sendiri. Kadang ia berbicara pada tanaman, pada dinding, pada foto lama. Bukan karena ia aneh, tapi karena manusia memang butuh didengar. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya pada jam seperti ini Anya sudah berada di kamar, tapi malam ini ia menunda. Kamar terasa terlalu besar untuk ditiduri sendirian. Spray rapi di sisi kiri tempat tidur, kosong dan dingin. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan satu lampu kecil di sudut rumah. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding, terlihat rapuh dan sendirian. Di dalam hati, Anya berdoa pelan. "Kalau memang ada kebahagiaan kecil yang masih tersisa untukku, tolong pertemukan aku dengannya." Ia sendiri tidak tahu kebahagiaan seperti apa yang ia maksud. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia lelah merasa kosong. Malam itu Anya tertidur dengan mata sedikit basah. Tidak menangis keras,
Hanya air mata yang jatuh diam-diam, seperti hujan sore tadi, sunyi. Tidak ada yang menyadari, dan di luar sana, tanpa Anya sadari, takdir perlahan bergerak. Sebuah pertemuan sederhana sedang menunggunya, pertemuan yang kelak akan mengubah cara Anya memandang kesepian dan cinta. Datang pada sebuah pagi yang tidak ia rencanakan. Hari itu, Anya keluar rumah lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, sisa hujan semalam meninggalkan genangan kecil di sepanjang jalan. Udara dingin menyentuh kulitnya, membuatnya menarik selendang lebih rapat ke leher. Ia hanya ingin berjalan, sekadar menggerakkan tubuhnya yang terasa berat oleh malam panjang. Tidak ada tujuan khusus, tidak ada rencana, hanya langkah-langkah pelan menyusuri trotoar yang sepi. Setiap langkah seperti mengaduk pikirannya sendiri, tentang rumah yang sunyi, tentang doa yang ia bisikkan semalam, tentang rasa kosong yang tak kunjung pergi. Saat itulah Anya mendengar suara itu, bukan suara manusia, bukan pula suara kendaraan, suara lirih, seperti rintihan tertahan. Anya berhenti melangkah, ia menoleh ke arah suara itu berasal, sebuah gang kecil di sisi jalan utama, jarang dilewati orang. Semak-semak liar tumbuh tak terurus. Di antara bayangan lembab dan tanah basah, sesuatu bergerak perlahan. Anya menahan napas. Di sana, seekor anjing besar terbaring lemah. Tubuhnya kurus, tulang rusuknya terlihat jelas di balik bulu coklat kusam yang basah dan kotor. Kepalanya tertunduk, matanya menatap Anya dengan sorot takut. Bukan agresif, melainkan waspada, seolah dunia telah terlalu sering menyakitinya. Anya refleks mundur satu langkah. Bukan karena jijik, bukan karena takut diserang, melainkan karena hatinya seperti diremas. Ya Tuhan, bisiknya. Anjing itu mencoba berdiri, namun kakinya gemetar. Ia kembali terduduk, napasnya terengah. Di lehernya tidak ada kalung, tidak ada tanda pemilik. Hanya luka kecil yang belum kering di salah satu kakinya. Anya berjongkok perlahan, menjaga jarak. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, katanya lembut, meski suaranya sendiri bergetar. Anjing itu menunduk lebih dalam, tubuhnya menegang. Ia pernah dikecewakan. Itu jelas terlihat. Mata itu menyimpan ketakutan yang terlalu dalam untuk seekor makhluk yang seharusnya setia dan percaya. Anya merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan yang sangat ia kenal. Kesepian. Bukan kesepian karena sendiri, melainkan kesepian karena merasa tidak diinginkan. Ia membuka tas kecilnya. Tangan Anya gemetar saat mengeluarkan sebotol air minum dan sepotong roti yang belum ia makan. Perlahan, ia meletakkan roti itu di tanah, beberapa langkah dari tubuh anjing itu. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu," ucapnya pelan, "tapi kamu tidak sendirian sekarang." Butuh waktu cukup lama sebelum anjing itu berani mendekat. Langkahnya ragu. Setiap gerakan kecil membuatnya siap melarikan diri. Namun lapar mengalahkan takut. Ia mengendus roti itu, lalu memakannya perlahan, seolah takut makanan itu akan direnggut kembali. Anya menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Entah mengapa, melihat makhluk itu makan membuat dadanya sesak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh, sebuah dinding yang selama ini ia bangun untuk bertahan. "Kita sama, ya," bisiknya. Sama-sama menunggu ada yang peduli. Hujan rintik mulai turun lagi, tipis tapi dingin. Anya menatap langit, lalu kembali pada anjing itu yang kini menggigil. Ia tahu keputusan ini akan mengubah rutinitasnya. Ia tahu mungkin akan merepotkan. Ia tahu suaminya mungkin bertanya. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Anya melepas selendangnya, mendekat perlahan, lalu menutupkan kain itu ke tubuh anjing tersebut. Anjing itu terkejut, tubuhnya menegang, namun tidak melawan. Tatapan mereka bertemu, dan pada detik itu Anya merasa seperti sedang menatap cermin dua makhluk yang terluka, saling menemukan di waktu yang paling sunyi. "Ayo, pulang denganku," katanya pelan, hampir seperti doa. Anjing itu tidak langsung berdiri. Ia menatap Anya lama. Lalu, dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan melangkah satu langkah, lalu satu langkah lagi, mendekat. Anya tersenyum sambil menangis. Di sepanjang jalan pulang, Anya berjalan perlahan, sesekali menoleh memastikan anjing itu masih mengikutinya. Dan anjing itu
tetap di sana. Setia meski belum sepenuhnya percaya. Rumah yang selama ini terasa kosong, hari itu menerima kehadiran baru. Anya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak pulang sendirian. Langkah Anya terasa berbeda saat kakinya melewati ambang pintu rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada suara lain yang mengikuti. Langkah pelan, ragu, disertai napas tertahan. Anjing besar itu berhenti tepat di depan pintu, menatap ke dalam rumah dengan mata waspada. Rumah itu asing baginya. Aroma sabun lantai, kayu tua, dan kesunyian. Anya berlutut perlahan. "Tidak apa-apa," katanya lembut. "Kamu aman di sini." Namun, kata-kata saja belum cukup. Anjing itu tidak bergerak, tubuhnya tegang, telinganya menunduk, seolah siap lari kapan saja. Anya memahami bahasa diam itu. Ia tidak memaksa, ia hanya membuka pintu lebih lebar dan melangkah masuk lebih dulu. "Kalau kamu belum siap, aku akan menunggu," ucapnya pelan. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, satu kaki melangkah masuk. Disusul kaki lainnya, Anya menahan napas. Begitu pintu tertutup perlahan di belakang mereka, hujan kembali turun di luar. Suaranya menenangkan, seolah dunia sengaja menutup mereka berdua dalam ruang kecil yang aman. Anya mengambil handuk bersih dan mangkuk air. Ia meletakkannya di lantai dengan gerakan perlahan, tidak ingin mengejutkan. Anjing itu mendekat ragu, lalu minum dengan rakus. "Kamu pasti sangat haus," gumam Anya. Ia memperhatikan luka di kaki anjing itu lebih dekat. Tidak parah, tapi cukup untuk membuatnya pincang. Dengan hati-hati, Anya membersihkannya. Setiap sentuhan membuat anjing itu sedikit meringis, namun ia tidak menggigit, tidak melawan, hanya diam, pasrah, dan itu justru membuat hati Anya semakin perih. "Pasti tidak mudah bertahan sendirian di luar sana," katanya lirih. "Aku juga tidak selalu kuat." Ia tidak tahu kenapa ia mengatakannya. Mungkin karena tidak ada siapa-siapa yang mendengar, mungkin karena anjing itu tidak akan menghakimi. Selesai membersihkan luka, Anya mengambil selimut lama. Selimut yang dulu sering ia gunakan bersama suaminya saat menonton televisi. Ia melipatnya dan meletakkannya di sudut ruang tamu. "Kamu bisa tidur di sini," katanya. Anjing itu mengendus selimut itu lama, lalu berbaring perlahan. Matanya masih awas, tapi tubuhnya mulai rileks. Anya duduk tidak jauh, hanya memperhatikannya. Malam itu Anya tidak langsung tidur. Ia duduk di sofa, menatap makhluk besar yang kini meringkuk diam. Ada perasaan aneh mengalir di dadanya, campuran antara tanggung jawab, empati, dan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Aku harus memanggilmu apa?" tanyanya pelan. Anjing itu tidak bereaksi, hanya menggerakkan telinganya sedikit. Anya tersenyum kecil. "Leo," ucapnya akhirnya. "Namamu Leo." Nama itu terucap begitu saja, namun terasa tepat. Ada kekuatan lembut di dalamnya, harapan, keteguhan. "Mulai sekarang, kamu Leo." Leo mengangkat kepalanya sebentar, menatap Anya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Lalu Leo kembali merebahkan kepalanya, tapi kali ini lebih dekat ke arah Anya. Malam berlalu dengan sunyi yang berbeda, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang menemani. Namun keesokan harinya, Anya mulai menyadari bahwa membangun kepercayaan bukanlah hal instan. Leo masih sangat pemalu. Ia akan menjauh jika Anya bergerak terlalu cepat. Ia tidak mau makan jika Anya berdiri terlalu dekat. Setiap suara keras membuat tubuhnya menegang. Anya belajar untuk menyesuaikan diri. Ia berjalan pelan, berbicara lirih, memberi ruang. Hari demi hari, rutinitas kecil terbentuk. Anya menyiapkan makanan Leo, duduk di lantai, sambil membaca buku agar Leo terbiasa dengan kehadirannya. Kadang Leo hanya memperhatikannya dari jauh, kadang ia mendekat satu langkah, lalu mundur lagi. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kesabaran. Suatu sore, Anya duduk di lantai dapur, kelelahan setelah membersihkan rumah. Tanpa ia sadari, Leo mendekat dan duduk tidak jauh dari kakinya. Diam, tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk terasa. Anya menahan air mata.
Terima kasih, bisiknya. Entah Leo mengerti atau tidak, namun ekornya bergoyang pelan. Malam-malam, Anya mulai berubah. Ia tidak lagi langsung mematikan lampu dan menatap langit-langit dengan dada kosong. Kini ada suara napas lain di rumah. Ada gerakan kecil, ada kehidupan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Leo mendekat dan berbaring di samping sofa tempat Anya duduk. Tanpa ragu, Anya meletakkan tangannya perlahan di kepala Leo. Leo tidak menolak. Ia diam. Dan disitulah, di bawah suara hujan dan detak jam yang kini tak lagi terasa menyakitkan, Anya menyadari sesuatu. Kepercayaan tidak selalu lahir dari kata-kata. Kadang, ia tumbuh dari kehadiran yang setia. Di rumah yang dulu terasa kosong, dua jiwa yang sama-sama terluka mulai saling menguatkan tanpa mereka sadari lewat malam-malam panjang yang dulu terasa begitu sunyi. Hari keberangkatan Arman kembali tiba. Koper besar berdiri di dekat pintu, seperti pengingat bahwa rumah ini akan kembali hanya diisi oleh satu manusia. Anya membantu suaminya menyiapkan barang, melipat kemeja dengan rapi, memasukkan perlengkapan kerja dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Arman mencium keningnya sebelum pergi. "Jaga diri baik-baik," katanya singkat. Anya mengangguk, tersenyum kecil. Pintu tertutup, suara mesin mobil menjauh. Anya berdiri beberapa detik di depan pintu, tangannya masih menyentuh gagang. Biasanya, setelah itu, dadanya akan terasa berat. Biasanya, ia akan langsung merasakan kesunyian merambat pelan, mengisi setiap sudut rumah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia menoleh ke belakang. Leo duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada ketakutan di sana, tidak ada kegelisahan, hanya kehadiran yang diam, tapi nyata. Anya tersenyum tipis. "Sepertinya kita akan berdua lagi," katanya pelan. Leo mengibaskan ekornya. Satu kali, lalu dua kali. Malam pertama tanpa Arman biasanya menjadi malam terpanjang bagi Anya. Ia sering terjaga, memandangi jam, mendengarkan suara angin, dan bertanya-tanya kenapa rumah bisa terasa begitu sepi. Namun malam itu, setelah makan malam sederhana, Anya duduk di sofa dengan sebuah buku di tangannya. Leo naik ke atas karpet, berbaring tak jauh dari kakinya. Lampu ruangan dibuat redup. Hujan turun di luar, mengetuk jendela dengan ritme yang menenangkan. Anya mulai membaca, tapi matanya tidak benar-benar mengikuti tulisan. Ia hanya menikmati suasana. Beberapa menit kemudian, Leo bergerak mendekat. Tubuh besarnya kini sudah lebih berisi dibandingkan pertama kali Anya menemukannya. Dengan hati-hati, Leo menyandarkan kepalanya ke paha Anya. Anya terdiam, tangannya berhenti di udara. Ia menatap Leo, seolah memastikan ini bukan kebetulan. Leo tetap di sana, tenang, hangat. Anya perlahan meletakkan tangannya di kepala Leo, mengusap pelan. Bulu itu terasa lembut dan hangat di telapak tangannya. Dadanya menghangat dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. "Terima kasih," bisiknya lagi. Malam-malam berikutnya, rutinitas kecil mereka semakin terbentuk. Anya menyiapkan makan malam sambil Leo duduk menunggu di dekat dapur. Setelah itu mereka berjalan kecil di sekitar rumah. Leo selalu menoleh memastikan Anya mengikutinya, seolah takut ia akan menghilang. Saat malam tiba, mereka duduk bersama. Kadang Anya membaca, kadang hanya duduk diam, kadang televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Namun kesunyian itu tidak lagi menyakitkan. Suatu malam, Anya terbangun karena mimpi buruk. Dadanya sesak, napasnya cepat. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Belum sempat ia bangkit, Leo sudah berdiri di sampingnya. Anya bahkan tidak memanggil. Leo mendekat, menyentuhkan hidungnya ke tangan Anya. Hidung itu dingin, basah, nyata, seperti jangkar yang menarik Anya kembali ke dunia nyata. Anya memeluk Leo, tidak erat, hanya cukup untuk merasa aman. "Maaf, aku membangunkanmu," katanya lirih. Leo tidak menjauh. Malam itu, Anya tertidur kembali dengan Leo berbaring di samping tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa merasa kosong. Hari demi hari, Anya mulai menunggu malam bukan dengan rasa berat, melainkan dengan rasa tenang. Ia mulai menyiapkan waktu untuk dirinya sendiri, membuat teh hangat, memilih buku, menyiapkan selimut.
Dan Leo selalu ada. Kadang Leo hanya duduk di dekat kakinya, kadang ia merebahkan kepala di pangkuannya, kadang ia tertidur sambil mendengkur pelan, setiap malam membawa kehangatan kecil yang dulu hilang dari hidup Anya. Anya mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia tidak lagi merasa sendirian, bukan karena rumahnya penuh, bukan karena hidupnya berubah drastis, melainkan karena ada makhluk lain yang hadir sepenuh hati. Di sela malam yang tenang, Anya menatap Leo dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau aku tidak menemukanmu hari itu." Leo menatapnya, lalu menjilat tangannya pelan. Dan di dalam rumah yang dulu terasa terlalu sunyi, malam kini menjadi waktu paling hangat bagi Anya, bukan karena lampu atau selimut, melainkan karena ia akhirnya memiliki seseorang yang mau mendengarkan, meski tanpa kata. Malam itu, hujan tidak turun. Angin berembus pelan melalui jendela yang sedikit terbuka. Anya duduk di lantai ruang tamu, punggungnya bersandar pada sofa. Leo berbaring di sampingnya, tubuh besarnya menghangatkan sisi Anya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Anya memandangi langit-langit rumah. Ada banyak kata berputar di kepalanya, namun selama ini tak pernah menemukan jalan keluar. Kata-kata itu terlalu berat untuk disimpan sendiri, tapi juga terlalu rapuh untuk dibagikan pada manusia lain. Ia menoleh ke arah Leo. "Kamu tahu," ucapnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Aku sering merasa lelah, tanpa tahu kenapa." Leo membuka matanya, menatap Anya. Tidak ada penilaian di sana, tidak ada pertanyaan, hanya perhatian. Anya menarik napas dalam-dalam. "Setiap hari aku bangun, melakukan hal yang sama. Rumah ini rapi, semuanya berjalan baik. Tapi, rasanya seperti aku hanya menjalani hari, bukan hidup." Tangannya bergerak pelan, mengelus dada Leo yang naik turun mengikuti napasnya. "Aku tidak membenci hidupku," lanjutnya. "Aku hanya merasa seperti bagian dari diriku tertinggal, entah di mana." Leo menggerakkan kepalanya sedikit, mendekatkan tubuhnya. Anya tersenyum kecil, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku bahkan tidak tahu kapan terakhir kali aku benar-benar tertawa," katanya. "Atau kapan seseorang bertanya dengan sungguh-sungguh, 'Kamu baik-baik saja?'" Air mata itu akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, hanya butiran sunyi yang mengalir perlahan. Leo mengangkat kepalanya dan menjilat pipi Anya dengan lembut, seolah ingin menghapus air mata itu. Anya tertawa kecil di sela isakannya. "Lihat, bahkan kamu lebih peduli," katanya lirih. Sejak malam itu, berbicara kepada Leo menjadi kebiasaan baru bagi Anya. Ia bercerita tentang hal-hal kecil, tentang masakan yang gosong, tentang tetangga yang menanam bunga baru, tentang cuaca yang berubah-ubah. Tapi lama-kelamaan, ceritanya menjadi lebih dalam. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang mimpi-mimpi yang perlahan ia simpan, tentang rasa takut menjadi tidak berguna, tentang kesepian yang tidak berani ia akui pada siapapun. Dan Leo selalu ada, kadang hanya dengan tatapan, kadang dengan ekor yang bergoyang pelan, kadang dengan kepala yang bersandar di lutut Anya. Anya mulai menyadari sesuatu yang sederhana, namun sangat berarti. Ia akhirnya punya tempat untuk jujur. Suatu malam, Anya duduk di kursi dekat jendela, memandangi bulan yang tertutup awan tipis. Leo duduk di sampingnya. "Aku sering merasa bersalah," katanya pelan, "karena aku seharusnya bersyukur. Aku punya rumah, punya suami, hidupku tidak kekurangan." Ia menunduk. "Tapi kenapa hatiku tetap kosong?" Leo menggeser tubuhnya, menyentuh kaki Anya dengan lembut. Anya menghela napas panjang. "Mungkin manusia tidak hanya butuh cukup," katanya lirih. "Mungkin kita juga butuh ditemani." Kata-kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya Anya tidak merasa lemah karena mengakuinya. Hari-hari Anya mulai berubah pelan-pelan. Ia bangun pagi dengan tujuan, bukan hanya rutinitas. Ia menyiapkan sarapan sambil berbicara pada Leo. Ia membersihkan rumah dengan musik pelan. Senyum kecil mulai sering muncul tanpa ia sadari. Leo menjadi saksi dari setiap perubahan kecil itu. Saat Anya pulang dari belanja dan merasa lelah, Leo menyambutnya di pintu. Saat Anya duduk termenung, Leo mendekat tanpa diminta.
Saat Anya tertawa kecil karena sesuatu yang sepele, Leo ikut bergoyang bahagia. Suatu sore, Anya duduk di lantai dapur, memeluk Leo sambil bersandar padanya. "Kamu tahu, Leo," katanya dengan suara hangat, "kalau suatu hari aku kehilanganmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Leo mengeluarkan suara pelan, seolah menanggapi. Anya tersenyum, lalu menggeleng. "Maaf, aku tidak seharusnya berkata begitu," katanya. "Aku hanya bersyukur kamu ada." Dan disitulah Anya menyadari betapa besar peran Leo dalam hidupnya. Leo bukan hanya menemani, Leo mendengarkan, Leo menerima, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Di dalam kesunyian rumah itu, Anya akhirnya menemukan ruang aman, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri, lengkap dengan luka dan harapan. Dan tanpa ia sadari, ketergantungan itu mulai tumbuh, perlahan, hangat, dan sangat dalam. Anya baru menyadarinya suatu pagi, ketika ia membuka mata dan hal pertama yang ia cari bukan jam dinding, bukan ponsel, melainkan sosok besar yang biasanya tidur di dekat pintu kamar. "Leo?" Panggilnya pelan. Leo mengangkat kepala, lalu berdiri dan mendekat. Ekornya bergoyang kecil, matanya berbinar seolah berkata, "Aku di sini." Anya tersenyum. Senyum itu datang begitu saja, alami, tanpa paksaan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengelus kepala Leo, hangat, nyata. Dan entah sejak kapan, kehangatan itu menjadi alasan baginya untuk memulai hari. Dulu, bangun pagi terasa berat. Ia sering menunda, memandangi langit-langit, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan setelah ini. Sekarang, ada jadwal kecil yang menunggunya. Leo perlu makan. Leo perlu diajak berjalan. Leo perlu diperhatikan. Dan tanpa ia sadari, Anya pun ikut hidup di dalam rutinitas itu. Pagi-pagi, ia menyiapkan makanan Leo dengan lebih bersemangat. Ia membuka jendela lebih lebar, membiarkan cahaya matahari masuk. Ia bahkan mulai berdandan rapi, bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. "Kalau aku terlihat lebih baik," gumamnya suatu pagi, "mungkin hatiku juga akan ikut membaik." Leo duduk memperhatikannya, kepalanya sedikit miring. Anya tertawa kecil. "Kamu pasti tidak mengerti," katanya, "tapi tidak apa-apa." Hari-hari berlalu dengan perubahan kecil yang nyaris tak terlihat, namun sangat berarti. Anya mulai keluar rumah lebih sering, awalnya hanya ke depan, menyiram tanaman, lalu ke warung kecil di ujung jalan, dengan Leo berjalan di sampingnya. Beberapa tetangga mulai menyapa. "Anjingnya besar ya, Bu Anya," kata seorang ibu. Anya mengangguk, tersenyum bangga. "Iya, tapi dia baik." Leo berjalan tenang, sesekali menoleh ke arah Anya, memastikan ia masih ada, dan Anya menyadari sesuatu. Ia merasa dibutuhkan, bukan sebagai istri yang menunggu, bukan sebagai perempuan yang mengisi rumah, melainkan sebagai seseorang yang kehadirannya berarti bagi makhluk lain. Suatu sore, Anya duduk di taman kecil tak jauh dari rumah. Leo berbaring di samping bangku, matanya setengah terpejam. Angin menggerakkan daun-daun pelan, Anya menatap langit. "Aku dulu punya banyak mimpi," katanya tiba-tiba. "Aku ingin belajar melukis lagi, aku ingin merasa berguna, tapi semua itu seolah hilang begitu saja." Ia menunduk, menatap Leo. "Kamu membuatku ingin mencoba lagi," ucapnya pelan. Leo membuka matanya, lalu menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat. Anya menghela napas panjang. "Aku takut, Leo," katanya jujur. "Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau suatu hari aku harus kembali merasa kosong." Leo menatapnya lama. Lalu ia berdiri, menempelkan kepalanya ke lutut Anya. Tidak ada jawaban, tidak ada janji, namun sentuhan itu cukup. Malam itu, Anya duduk di ruang tamu, memandangi Leo yang tertidur pulas. Ia menyadari betapa banyak hal dalam hidupnya kini bergantung pada makhluk itu. Jadwalnya, perasaannya, senyumnya, dan kesadaran itu membuat hatinya bergetar. "Apa aku terlalu bergantung padamu?" bisiknya pelan. Pertanyaan itu tidak dijawab. Namun Leo menggerakkan kakinya dalam tidur, seolah mencari posisi yang lebih dekat. Anya tersenyum getir. Ia tahu ketergantungan bisa menjadi hal yang menakutkan. Ia pernah menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, dan ketika orang itu pergi, secara fisik maupun emosional, ia hancur perlahan.
Ia tidak ingin mengulanginya, namun di saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal kebenaran ini. Leo memberinya alasan untuk bangkit setiap hari. Saat Anya sakit kepala dan ingin berbaring seharian, Leo duduk di samping tempat tidur, menunggu. Saat Anya malas keluar rumah, Leo berdiri di depan pintu, membawa tali jalan di mulutnya. Baiklah, baiklah, kata Anya sambil tertawa. Kamu menang, dan mereka keluar bersama. Anya mulai merasa tubuhnya lebih ringan, langkahnya lebih mantap. Ia bahkan mulai menyapa orang-orang dengan lebih percaya diri. Dunia yang dulu terasa jauh kini terasa bisa disentuh. Suatu malam, Anya menerima pesan dari Arman. Ia akan pulang beberapa hari lagi. Anya menatap layar ponselnya lama. Ada perasaan senang, namun ada juga perasaan asing. Sebuah kekhawatiran kecil yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Leo. Sebentar lagi rumah ini tidak hanya milik kita, katanya pelan. Leo menatapnya, lalu kembali merebahkan kepala. Anya tersenyum tipis, namun dadanya terasa sesak. Ia menyadari bahwa hidupnya kini terbagi antara dunia lamanya dan dunia baru yang ia bangun bersama Leo. Dan di tengah kesadaran itu, satu hal menjadi sangat jelas baginya. Leo bukan sekadar teman, Leo adalah bagian dari hidupnya. Bagian yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan perasaan itu tidak bisa diabaikan lagi. Kesadaran itu datang bersamaan dengan kenyataan lain yang perlahan muncul, bahwa hidup bersama Leo bukan hanya tentang kehangatan dan ketenangan, tetapi juga tentang belajar menerima ketidaksempurnaan. Pagi itu, Anya bangun dengan perasaan ringan. Ia menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Leo duduk di dekat pintu dapur, menunggu dengan sabar. Matahari masuk melalui jendela, membuat rumah terasa hidup. Namun ketenangan itu pecah saat Anya melangkah ke ruang tamu. Sepatu favoritnya, yang jarang ia pakai, tapi selalu ia simpan rapi, tergeletak di lantai. Salah satunya terlihat rusak, ujungnya compang-camping, bekas gigitan yang jelas. Anya membeku. Ia menatap sepatu itu lama, lalu menoleh perlahan ke arah Leo. Leo berdiri beberapa langkah jauhnya, ekornya tidak bergoyang, kepalanya tertunduk. Ia tahu, ia benar-benar tahu. Anya menarik napas panjang, rasa kesal muncul, cepat, spontan dan jujur. Sepatu itu bukan sekadar benda, itu hadiah lama, ada kenangan di sana. Leo, ucapnya, suaranya tertahan. Leo tidak bergerak, Anya merasakan dadanya naik turun. Untuk sesaat, ia ingin marah. Ingin berteriak, ingin meluapkan emosi yang menumpuk, bukan hanya tentang sepatu, tapi tentang kelelahan, kekhawatiran, dan perubahan besar dalam hidupnya. Namun saat ia melihat mata Leo yang penuh rasa bersalah, sesuatu di dalam dirinya melembut. Ia berjongkok, mengambil sepatu itu, lalu meletakkannya kembali di rak. Tidak apa-apa, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku lupa menyimpannya. Leo mengangkat kepalanya sedikit, ragu. Anya mengulurkan tangan. Leo mendekat perlahan. Anya mengelus kepalanya. Kita belajar sama-sama, ya, ucapnya lembut. Hari itu, Anya menyadari bahwa kesabaran bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia dipelajari, pelan, lewat hal-hal kecil. Masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Anya menemukan halaman belakang rumahnya penuh lubang kecil, tanah berserakan. Tanaman yang ia rawat dengan penuh perhatian tampak berantakan. Leo berdiri di tengah halaman, tanah menempel di hidungnya. Anya terdiam. Lalu, tertawa kecil. Apa yang kamu cari? Tanyanya sambil menggeleng. Leo menggoyang ekornya dengan penuh semangat, seolah bangga dengan pekerjaannya. Anya menutup wajahnya dengan tangan. Baiklah, katanya sambil tersenyum. Sepertinya aku harus belajar lagi. Hari-hari mereka kini diwarnai kejadian-kejadian kecil yang tak terduga. Leo menjatuhkan barang. Leo menggonggong saat ada suara asing. Leo terkadang terlalu bersemangat hingga membuat rumah sedikit berantakan. Namun di balik semua itu, Anya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tawa. Tawa yang datang tanpa dibuat-buat. Tawa karena kekacauan kecil. Tawa karena hidup tidak selalu rapi. Suatu sore, Anya duduk di lantai membersihkan sisa tanah. Leo duduk di sampingnya, memperhatikan dengan wajah polos. Aku dulu ingin semuanya sempurna, kata Anya pelan.
Rumah rapi, hidup teratur, perasaan terkendali. Ia menghela napas, tapi ternyata hidup yang terlalu rapi terasa kosong. Leo mendekat dan menjilat tangannya. Anya tersenyum. "Mungkin aku butuh sedikit kekacauan," katanya. Malam itu, Anya duduk di sofa dengan Leo di sampingnya. Ia teringat masa-masa ketika ia begitu keras pada dirinya sendiri, pada orang lain, pada hidup. Kini, ia belajar melepaskan. Belajar menerima bahwa kesalahan tidak selalu buruk, bahwa ketidaksempurnaan bisa menghadirkan kehangatan, bahwa cinta tidak selalu tenang. Kadang ia berisik, berantakan, dan melelahkan, namun tetap layak dijalani. Suatu malam saat Anya hendak tidur, Leo melompat ke atas tempat tidur, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Anya terkejut. "Leo?" serunya kecil. Leo membeku, lalu turun perlahan seolah sadar ia telah melanggar batas. Anya menatapnya lama, lalu ia tersenyum dan menepuk sisi tempat tidur. "Tidak apa-apa, kali ini," katanya. Leo naik lagi, pelan, lalu berbaring di ujung tempat tidur. Anya mematikan lampu. Dalam gelap, ia mendengar napas Leo yang teratur. Dan di sana, di tengah keheningan yang hangat, Anya merasa hatinya penuh. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, melainkan karena ia belajar menerima hidup apa adanya. Dengan kekacauan kecil, dengan tawa, dengan kesabaran. Dan Leo, dengan segala tingkahnya, menjadi guru terbaik yang tidak pernah Anya duga, mengajarkannya bahwa kebahagiaan seringkali bersembunyi di tempat yang paling sederhana. Pagi itu, Anya terbangun sebelum alarm berbunyi. Cahaya matahari menembus tirai tipis, jatuh lembut di wajahnya. Untuk sesaat, ia hanya berbaring, menikmati keheningan yang tidak lagi terasa kosong. Lalu, ia merasakannya. Sentuhan dingin dan basah di pipinya. Anya membuka mata perlahan. Leo berdiri di samping tempat tidur, hidungnya menyentuh wajah Anya, matanya berbinar penuh semangat. "Selamat pagi," gumam Anya sambil tersenyum. Leo menjilat pipinya sekali lagi, lalu ekornya bergoyang cepat, seolah hari ini adalah hari paling menyenangkan di dunia. Anya tertawa kecil, tawa yang jujur, tawa yang ringan. Ia duduk, mengelus kepala Leo. "Kamu selalu tahu caranya membangunkanku," katanya. Momen-momen kecil seperti itulah yang kini memenuhi hari-hari Anya. Saat ia pulang dari luar rumah, lelah dan membawa kantong belanja, Leo selalu menunggunya di depan pintu. Tidak peduli berapa lama Anya pergi, sambutan itu selalu sama. Ekor bergoyang, mata berbinar, tubuh yang bergerak penuh kegembiraan. Anya pernah berhenti sejenak di depan pintu, hanya untuk memperhatikan Leo dari balik kaca. "Seolah aku adalah hal terpenting di duniamu," bisiknya. Leo menggonggong kecil, seolah menjawab. Sore hari menjadi waktu favorit Anya. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Leo naik ke atas sofa, perlahan penuh izin, lalu menyandarkan tubuh besarnya ke sisi Anya. Berat, hangat, nyata. Anya menyandarkan kepalanya ke tubuh Leo, napas mereka seirama. Tidak ada percakapan, tidak ada kebutuhan untuk mengisi keheningan. Dan Anya menyadari sesuatu. Ia tidak lagi takut pada diam. Diam kini terasa seperti teman. Suatu malam, setelah hujan reda, Anya duduk di teras depan rumah. Udara sejuk menyelimuti. Leo duduk di sampingnya, menatap jalan yang lengang. Anya memandangi langit. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu harus besar," katanya pelan, "harus istimewa, harus terlihat." Ia tersenyum kecil, tapi ternyata kebahagiaan bisa sesederhana ini. Leo menoleh ke arahnya. Anya mengelus lehernya. Hari demi hari, Anya mulai mengumpulkan kenangan kecil. Kenangan yang mungkin tidak akan terlihat berarti bagi orang lain, tapi sangat berharga baginya. Leo yang tertidur sambil mendengkur pelan. Leo yang menunggu di depan kamar mandi. Leo yang ikut duduk saat Anya membaca buku, meski jelas tidak mengerti isinya. Leo yang bersandar padanya saat hujan turun deras. Semua itu menjadi potongan kebahagiaan yang menyatu, membentuk hari-hari yang dulu terasa hampa. Suatu sore, Anya pulang dengan wajah lelah. Hari itu tidak berjalan baik. Ia merasa pikirannya penuh, dadanya berat. Begitu ia duduk di sofa, Leo mendekat tanpa diminta. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan Anya. Anya terdiam. Tangannya berhenti di udara. Lalu ia mengelus kepala Leo perlahan. Air matanya jatuh.
Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tidak ada cerita panjang. Tapi Leo tetap di sana, diam, setia. Anya memejamkan mata. "Terima kasih," bisiknya. Malam itu, Anya menyadari bahwa ia tidak membutuhkan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia hanya membutuhkan ditemani saat dunia terasa berat. Dan Leo selalu mengerti kapan ia harus hadir. Anya mulai menuliskan hal-hal kecil di buku catatan, bukan rencana besar, bukan target hidup, hanya hal-hal sederhana. Hari ini Leo menunggu di pintu. Hari ini aku tertawa. Hari ini aku tidak merasa sendirian. Membaca ulang catatan itu membuat Anya terharu. Ia melihat perubahan yang selama ini tidak ia sadari. Ia lebih sering tersenyum, lebih sabar, lebih hidup. Suatu malam, Anya duduk di lantai ruang tamu, memeluk Leo dari samping. "Kamu tahu," katanya lirih, "aku tidak lagi menunggu sesuatu yang besar terjadi dalam hidupku." Ia menatap Leo. "Aku sudah cukup." Kata-kata itu terasa asing, namun juga menenangkan. Cukup bukan berarti menyerah, cukup berarti menerima. Dan dalam penerimaan itulah Anya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Rumah itu kini penuh dengan jejak kehidupan, bulu yang tertinggal, suara langkah, napas yang menemani. Hal-hal kecil yang dulu mungkin ia anggap remeh kini menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Dan di tengah semua itu, Anya mulai berubah menjadi versi dirinya yang lebih cerah, tanpa ia sadari, tanpa ia paksakan. Sesuatu di dalam dirinya bangkit perlahan, dan perubahan itu tidak akan berhenti di dalam rumah saja. Hari itu, Anya duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak ia nyalakan sepenuhnya. Cahaya senja masuk lewat jendela, memantul lemah di lantai, menciptakan bayangan panjang yang mengingatkannya pada hari-hari ketika rumah ini terasa terlalu sunyi untuk ditinggali. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah pintu. Dulu, pada jam-jam seperti ini, pikirannya selalu dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Untuk apa aku masih hidup? Namun sore itu berbeda. Ada suara kuku kecil menyentuh lantai, perlahan, hangat, dan penuh kesabaran. Leo mendekat, lalu duduk tepat di depan Anya. Anjing itu tidak menggonggong, tidak merengek. Ia hanya menatap, seolah mengerti bahwa hati Anya sedang berbicara terlalu keras untuk diucapkan dengan kata-kata. Anya menghela napas panjang. "Aku capek, Leo," bisiknya lirih. Leo menggeser tubuhnya lebih dekat, kepalanya bersandar di kaki Anya. Sentuhan sederhana itu membuat dada Anya terasa sesak, bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang telah lama ia lupakan, ditemani tanpa dihakimi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Anya tidak menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi. Ia duduk diam, membiarkan keheningan hadir tanpa melawannya. Dan anehnya, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan, tapi tidak lagi berat. Anya mulai membuka jendela setiap pagi. Ia membiarkan udara segar masuk, membiarkan cahaya menyentuh sudut-sudut rumah yang selama ini ia biarkan gelap. Leo selalu mengikutinya. Ketika Anya menyapu halaman, Leo duduk di dekatnya. Saat Anya memasak, Leo berbaring di dapur. Ketika Anya kembali duduk termenung, Leo kembali mendekat. Setia, tanpa pertanyaan. Suatu pagi, Anya berdiri lama di depan pintu rumah dengan tali anjing di tangannya. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin tapi karena ragu. Sudah berapa lama ia tidak benar-benar keluar rumah untuk sekadar berjalan? Leo menatapnya penuh harap. "Hanya sebentar," kata Anya, lebih kepada dirinya sendiri. Langkah pertama terasa canggung, langkah kedua terasa berat, tapi langkah ketiga, entah kenapa, lebih ringan. Mereka berjalan menyusuri trotoar kecil di dekat rumah. Anya menunduk, menghindari tatapan orang lain, tapi Leo melangkah dengan percaya diri, seolah menunjukkan bahwa dunia di luar sana tidak seburuk yang Anya bayangkan. Di taman kecil dekat rumah, Anya duduk di bangku kayu. Ia mengamati orang-orang, seorang ibu dan anaknya, sepasang kakek nenek, seorang pria yang berlari kecil dengan earphone di telinga. Semua terlihat hidup, semua terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya, Anya tidak merasa terasing. Seorang wanita menyapanya, menanyakan nama Leo. Percakapan kecil itu berlanjut menjadi tawa ringan. Anya terkejut mendapati dirinya ikut tersenyum, senyum sungguhan, bukan yang dipaksakan.
Saat pulang, Anya merasa lelah, tapi bukan lelah yang mengosongkan, lelah yang menenangkan. Malamnya, Anya duduk di kamar, membuka kotak lama yang selama ini ia hindari, foto-foto lama, kenangan, rasa kehilangan yang belum sepenuhnya sembuh, air matanya jatuh. Tapi kali ini, Leo ada di sampingnya. "Aku masih sedih," kata Anya dengan suara bergetar, "tapi aku juga masih ingin hidup." Kalimat itu keluar begitu saja dan membuat Anya terdiam. Ia mengulanginya dalam hati, "Aku masih ingin hidup." Hari demi hari, perubahan kecil terus terjadi. Anya mulai merapikan rumah. Ia mulai bangun lebih pagi. Ia bahkan mulai membaca kembali pesan-pesan lama yang dulu selalu ia hindari. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk berdamai. Leo menjadi saksi dari setiap langkah kecil itu. Hingga suatu sore, Anya berdiri di depan cermin dan menyadari sesuatu yang membuatnya tercekat. Matanya tidak lagi kosong, ada cahaya kecil di sana. Rapuh ya, tapi nyata. Ia tersenyum samar, lalu menoleh pada Leo yang duduk di belakangnya. "Mungkin," katanya pelan, "kita bisa mencoba lebih sering keluar." Leo menggonggong pelan, ekornya bergoyang antusias. Dan sejak hari itulah, Anya mulai mencari alasan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia mulai mencari kegiatan kecil yang bisa ia lakukan bersama Leo, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk memberi ruang bagi masa depan. Melalui hubungannya dengan Leo, Anya menjadi lebih ceria, lebih aktif, dan lebih optimis. Ia bahkan mulai mencari kegiatan di luar rumah yang bisa ia lakukan bersama Leo, seperti berjalan-jalan di taman atau bergabung dengan komunitas pecinta hewan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang diam-diam muncul dari tanah yang lama kering. Dan Anya sendiri hampir tidak menyadari sejauh apa ia telah melangkah, sampai suatu pagi suara koper diseret terdengar dari balik pintu depan. Anya membeku. Suara itu terasa asing, padahal dulu suara itulah yang selalu ia tunggu. Pintu terbuka perlahan. Suaminya berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah, mata yang menyimpan sisa perjalanan panjang, dan senyum tipis yang seolah ragu apakah masih disambut dengan hangat seperti dulu. "Anya," panggilnya pelan. Anya menoleh. Leo yang sedang duduk di sampingnya ikut berdiri. Tubuhnya sedikit tegang. Sesaat, mereka hanya saling menatap. Suaminya adalah orang yang sama. Jaket kerja yang itu-itu saja, rambut yang mulai beruban di pelipis, dan sorot mata yang terbiasa menahan rindu tanpa banyak kata. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Perjalananmu bagaimana?" tanya Anya. Suaranya tenang, tidak hambar, tidak kosong. Suaminya terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia menatap wajah Anya lebih lama dari biasanya. Bukan karena curiga, melainkan karena terkejut. Anya berdiri tegak, matanya jernih, senyumnya ringan. Tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu diselamatkan. "Aku baik," jawabnya akhirnya. "Kamu kelihatan berbeda." Anya tersenyum kecil. Ia menunduk, lalu mengelus kepala Leo. "Kami baik-baik saja," katanya singkat. Hari itu berjalan canggung, seperti pertemuan dua orang yang saling mengenal, tapi lupa cara memulai percakapan. Namun di sela kecanggungan itu, suami Anya memperhatikan hal-hal kecil. Anya menyiapkan makan siang dengan lebih hidup, langkahnya ringan. Ia bahkan bersenandung pelan tanpa sadar. Dan ada Leo, anjing besar itu mengikuti Anya kemanapun ia pergi, duduk dengan tenang, tidak mengganggu, tapi selalu hadir. Tatapannya tajam namun lembut, seolah mengawasi dunia agar tidak menyakiti Anya lagi. "Sejak kapan kamu punya anjing?" tanya suaminya akhirnya. Anya berhenti sejenak, lalu menoleh. "Sejak aku merasa rumah ini terlalu sepi untuk ditinggali sendirian," jawabnya jujur. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada kemarahan, hanya kejujuran yang sederhana. Malam itu mereka duduk bertiga di ruang tamu. Televisi menyala tapi tidak benar-benar ditonton. Leo berbaring di dekat kaki Anya, sementara suaminya duduk agak jauh, masih mencari posisi di rumah yang terasa berubah. "Kamu kelihatan lebih bahagia," ucap suaminya tiba-tiba. Anya terdiam. Kata itu terdengar aneh di telinganya sendiri. "Aku lebih hidup," jawabnya pelan.
Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena aku tidak lagi merasa sendirian setiap hari. Suaminya menunduk. Kata-kata itu menembus lebih dalam dari yang ia duga. Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa sendirian, katanya lirih. Aku tahu, balas Anya. Dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kesepian itu nyata. Dan Leo datang di saat aku hampir lupa bagaimana rasanya bernapas dengan tenang. Leo mengangkat kepalanya, seolah mengerti namanya disebut. Ia menatap suami Anya tanpa agresi, hanya penuh ketenangan. Hari-hari berikutnya, suami Anya mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Anya bangun lebih pagi. Ia berjalan-jalan sore bersama Leo. Ia berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak lagi menunggu. Ia menjalani harinya. Suatu sore, suami Anya ikut berjalan bersama mereka ke taman. Awalnya canggung, Leo berjalan di antara mereka, menjadi jembatan sunyi yang anehnya efektif. Orang-orang menyapa. Beberapa tersenyum pada Leo. Anya tampak nyaman. Suaminya melihat istrinya tertawa kecil ketika Leo berlari kecil mengejar daun kering. Tawa itu. Ia sadar, sudah lama sekali ia tidak mendengar tawa itu. Kamu kelihatan seperti Anya yang dulu, katanya pelan. Anya berhenti melangkah. Mungkin, jawabnya sambil tersenyum. Aku sedang belajar menjadi Anya yang baru. Malam itu, saat Leo tertidur di dekat pintu kamar, suami Anya berkata pelan, "Terima kasih sudah menjaganya." Anya menatapnya. Leo tidak menggantikan siapapun, katanya lembut. Dia hanya mengisi ruang yang kosong terlalu lama. Suaminya mengangguk. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa tersisih. Ia merasa diundang kembali. Disitulah ia mulai memahami bahwa Leo bukan ancaman, bukan pengganti, bukan jarak. Leo adalah alasan Anya bisa kembali tersenyum, dan mungkin alasan mereka bisa saling menemukan lagi. Dan di rumah itu, di antara napas yang lebih tenang dan hati yang mulai terbuka, sebuah pemahaman perlahan tumbuh, bahwa cinta tidak selalu datang dengan kata-kata besar. Kadang, ia datang dengan 4 kaki, tatapan setia, dan kehadiran yang tidak pernah pergi. Pemahaman itu memang mulai tumbuh di hati suami Anya, tetapi bukan berarti semuanya langsung menjadi mudah. Ada perasaan-perasaan kecil yang tak terucap, yang perlahan muncul di sela hari-hari mereka yang kembali diisi kebersamaan. Suatu pagi, Anya bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan sepatu olahraga, mengikat rambutnya, lalu mengambil tali Leo. Suaminya terbangun dan melihat pemandangan itu dari tempat tidur. "Kamu mau kemana sepagi ini?" tanyanya dengan suara masih serak. "Ke taman," jawab Anya ringan. Leo sudah gelisah sejak subuh. Leo berdiri di samping Anya. Ekornya bergoyang pelan. Suaminya mengangguk, tapi setelah pintu tertutup, ia terdiam cukup lama. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan marah, bukan juga benci. Lebih seperti perasaan tersisih oleh rutinitas baru yang tidak sepenuhnya ia pahami. Dulu, Anya menunggunya pulang. Sekarang, Anya punya dunia kecilnya sendiri. Hari itu, suami Anya mencoba kembali menyesuaikan diri. Ia membersihkan garasi, merapikan barang-barang lama, berharap bisa merasa berguna. Namun setiap kali ia mencari Anya, selalu ada Leo di dekatnya. Leo yang menemaninya membaca. Leo yang duduk di sampingnya saat menonton. Leo yang selalu tahu kapan Anya sedang lelah. Pada suatu malam, ketika Anya tertidur lebih dulu, suami Anya duduk sendirian di ruang tamu. Leo menghampirinya, duduk dengan jarak aman, tidak menuntut, tidak mendekat berlebihan. "Apa kamu selalu seperti ini?" gumamnya pelan. "Diam, tapi selalu ada." Leo menatapnya. Kepalanya sedikit miring. "Aku cemburu," ucapnya lirih, nyaris seperti pengakuan yang memalukan. "Bukan padamu, tapi pada ketenangan yang bisa kamu berikan padanya." Leo tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat kata-kata itu terasa lebih ringan setelah diucapkan. Keesokan harinya, suami Anya memberanikan diri ikut dalam rutinitas pagi. Ia berjalan di belakang mereka menuju taman. Anya terkejut, tapi tersenyum. "Capek bangun pagi?" tanyanya. "Sedikit," jawabnya jujur, "tapi aku ingin mencoba." Mereka berjalan bertiga. Awalnya kaku, tapi perlahan langkah mereka menyatu. Leo berjalan di tengah, seperti penjaga keseimbangan yang tak terlihat.
Di taman, Anya duduk di bangku, sementara Leo berlari kecil. Suaminya memperhatikan bagaimana Anya memandang anjing itu, bukan dengan ketergantungan berlebihan, melainkan dengan rasa syukur. Dia menyelamatkanku, kata Anya tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaminya terdiam. Bukan karena kamu tidak peduli, lanjut Anya lembut. Tapi karena aku terlalu lama menyimpan sepi sendirian. Ia menarik napas dalam. Leo mengajarkanku bahwa aku masih layak bahagia, bahkan saat aku sendirian. Kata-kata itu menampar sekaligus menyadarkan. Malamnya suami Anya mencoba sesuatu yang sederhana. Ia mengisi mangkuk makan Leo. Tindakannya canggung, hampir kaku. Leo mendekat, mengendus tangannya, lalu makan dengan tenang. Sepertinya dia tidak membenciku, gumamnya. Anya tersenyum kecil dari dapur. Hari demi hari, jarak itu mulai mengecil. Suami Anya belajar bahwa Leo bukan saingan, melainkan pengingat. Bahwa kebahagiaan Anya tidak pernah pergi, hanya tersimpan, menunggu disentuh dengan cara yang berbeda. Suatu malam hujan, listrik padam. Mereka duduk bertiga di ruang tamu dengan lilin kecil menyala. Leo berbaring di antara mereka. "Aku takut," kata suami Anya tiba-tiba. "Takut kehilanganmu tanpa sadar." Anya menoleh, matanya lembut, tidak menyalahkan. "Aku juga takut," jawabnya. "Makanya aku belajar berdiri sendiri lagi." Ia menggenggam tangan suaminya. "Dan sekarang, aku ingin kita belajar bersama." Leo menggeser tubuhnya, menyentuh kaki mereka berdua. Disitulah suami Anya akhirnya mengerti sepenuhnya. Bahwa menerima Leo bukan berarti kehilangan tempatnya, bahwa berbagi cinta tidak membuat cinta berkurang. Bahwa rumah ini cukup luas untuk 3 hati yang saling belajar memahami. Ia menunduk, mengelus kepala Leo dengan ragu, lalu lebih yakin. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Sudah menjaga dia saat aku tidak bisa." Leo menjilat tangannya sekali, lalu kembali berbaring. Dan malam itu, di tengah hujan dan cahaya lilin yang bergetar, rumah itu tidak lagi terasa sunyi. Ia terasa utuh. Kata itu berputar-putar di kepala Anya sepanjang malam. Utuh. Sebuah kata yang dulu terasa terlalu besar untuk dirinya, terlalu jauh untuk diraih. Namun kini, saat ia terbangun di pagi hari dan melihat Leo masih terlelap di dekat pintu kamar serta suaminya masih tertidur di sisinya, Anya menyadari sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Ia tidak lagi merasa terpecah. Pagi itu, hujan semalam meninggalkan udara yang segar. Anya membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk. Leo bangun dan meregangkan tubuhnya, lalu menghampiri Anya dengan langkah malas. "Selamat pagi," bisik Anya sambil tersenyum. Leo membalas dengan menjulurkan lidahnya sebentar, lalu duduk tenang di dekat kaki Anya. Di dapur, suaminya menyiapkan kopi. Gerakannya tidak sempurna, tapi ada niat di sana. Anya memperhatikannya dari jauh. Dulu ia sering berharap suaminya berubah. Kini ia hanya bersyukur mereka masih mau belajar. "Kita terlihat seperti keluarga sekarang," kata suaminya sambil menyerahkan secangkir kopi. Anya terdiam sejenak. "Iya," jawabnya pelan. "Dan rasanya hangat." Hari itu mereka berjalan bersama ke taman. Bukan karena rutinitas, tapi karena keinginan. Leo berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan mereka masih mengikutinya. Di bangku taman, Anya duduk sambil memperhatikan daun-daun yang berguguran. Ia teringat masa-masa ketika hatinya dipenuhi pertanyaan, ketika ia merasa tidak terlihat, tidak didengar dan tidak dibutuhkan. Kini ia masih manusia yang sama, hidupnya belum sempurna, tapi ia tidak lagi merasa kosong. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya tentang Leo. Anya menjawab dengan ramah. Suaminya tersenyum melihatnya. Ia menyadari betapa Anya kini lebih terbuka, lebih hadir di dunia. "Apa yang kamu pelajari dari Leo?" tanya suaminya tiba-tiba saat mereka berjalan pulang. Anya berpikir sejenak. "Bahwa cinta tidak selalu butuh alasan," jawabnya. "Leo tidak peduli aku sedang sedih, lelah, atau diam. Dia tetap ada." Ia berhenti melangkah, dan dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Suaminya menunduk. Kata-kata itu terasa jujur dan dalam. Malamnya, Anya duduk sendirian di ruang tamu. Leo menghampiri dan meletakkan kepalanya di pangkuan Anya.
Ia mengelus bulu anjing itu dengan lembut. Aku dulu berpikir aku lemah karena butuh ditemani, ucap Anya pelan. Sekarang aku tahu, menerima kehadiranmu bukan kelemahan. Leo menatapnya dengan mata yang tenang. Aku belajar bahwa kesetiaan bukan tentang janji besar. Lanjutnya, suaranya bergetar, tapi tentang hadir, setiap hari. Air mata jatuh perlahan, bukan air mata sedih, melainkan air mata penerimaan. Suaminya berdiri di ambang pintu, mendengar sebagian percakapan itu. Ia tidak menyela, ia hanya melihat istrinya yang dulu terasa jauh, kini duduk dengan damai. Ia duduk di sebelah Anya. Aku bersyukur kamu tidak menyerah, katanya. Anya tersenyum. Aku hampir menyerah. Ia menoleh pada Leo. Tapi dia mengingatkanku bahwa hidup tidak selalu harus dipahami. Kadang cukup dijalani. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sederhana. Anya, suaminya, dan Leo membentuk ritme baru. Tidak sempurna tapi jujur. Tidak megah tapi penuh makna. Anya mulai menulis catatan kecil tentang hal-hal yang ia syukuri setiap hari. Tentang senyum pagi, tentang langkah kaki Leo, tentang percakapan sederhana dengan suaminya. Ia menyadari sesuatu yang penting. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang ia datang untuk mengisi luka yang bahkan tidak kita sadari. Dan kadang teman terbaik kita tidak berbicara, tapi selalu mengerti. Suatu malam sebelum tidur, Anya mematikan lampu dan berbaring. Leo sudah lebih dulu terlelap di dekat pintu. Suaminya menarik selimut perlahan. "Apa kamu bahagia?" tanyanya lirih. Anya tersenyum dalam gelap. "Aku merasa cukup," jawabnya. "Dan itu lebih dari yang pernah aku bayangkan." Ia menutup mata dengan perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Tenang. Dan dalam ketenangan itu, Anya tahu satu hal pasti, bahwa cinta dan persahabatan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan terkadang, sahabat yang paling tulus adalah mereka yang setia tanpa syarat, bahkan ketika kita sendiri hampir menyerah pada hidup. Anya terbangun pagi itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan kegelisahan, bukan pula kegembiraan berlebihan, melainkan ketenangan yang hangat. Seperti selimut tipis yang menyelimuti hati, ia menoleh ke samping. Suaminya masih tertidur, napasnya teratur. Di lantai, dekat pintu kamar, Leo berbaring dengan posisi yang sama seperti setiap malam. Setia menjaga seolah rumah ini adalah tanggung jawabnya. Anya tersenyum. Dulu, pagi seperti ini selalu dimulai dengan rasa kosong. Sekarang ia memulai hari dengan rasa syukur. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur, dan menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada yang istimewa, tapi semuanya terasa cukup. Saat kopi mulai mengepul, Leo datang menghampiri, duduk menunggu dengan sabar. "Kamu tahu," bisik Anya sambil mengelus kepalanya, "aku tidak pernah membayangkan hidupku akan terasa seperti ini." Leo menatapnya, ekornya bergoyang pelan. Ketika suaminya bangun dan bergabung di meja makan, suasana terasa berbeda. Tidak ada jarak, tidak ada keheningan yang menekan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang rencana hari itu, tentang taman yang ingin mereka kunjungi sore nanti. Hal-hal sederhana yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Hari itu mereka berjalan bertiga ke taman. Leo berlari kecil di depan, mengejar bayangan burung. Anya dan suaminya berjalan berdampingan, langkah mereka selaras. "Kamu terlihat bahagia," kata suaminya, bukan sebagai pertanyaan, melainkan pengakuan. Anya menatap langit sebentar sebelum menjawab. "Aku merasa utuh," katanya. "Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku menerima hidup apa adanya." Ia berhenti melangkah, menoleh pada suaminya. "Aku tidak lagi menunggu kebahagiaan datang, aku menjalaninya." Suaminya menggenggam tangannya erat. Di matanya ada rasa lega, juga rasa terima kasih yang dalam kepada Anya, dan diam-diam kepada Leo. Sore itu mereka duduk di bangku taman, angin berembus lembut. Leo berbaring di kaki mereka, kepalanya bertumpu dengan tenang. Anya teringat masa-masa ketika ia merasa tidak terlihat, ketika rumah terasa terlalu besar dan hatinya terlalu kecil untuk menampung sepi. Ketika ia berbicara pada dinding, berharap ada yang mendengar. Dan sekarang, ia duduk di sini,
dengan seseorang yang memilih untuk belajar bersamanya, dengan sahabat setia yang tak pernah pergi, dengan hati yang akhirnya berani bernapas penuh. Malam datang dengan pelan. Di rumah Anya menutup tirai, menyalakan lampu, dan duduk di ruang tamu. Leo mendekat, seperti biasa. Suaminya duduk di sebelahnya. "Kamu pernah menyesal?" tanya suaminya tiba-tiba. "Menyesal karena hidupmu berubah?" Anya menggeleng. "Tidak," jawabnya mantap. "Aku menyesal karena dulu aku terlalu keras pada diriku sendiri." Ia mengelus Leo. "Leo mengajarkanku bahwa aku layak dicintai, bahkan saat aku tidak merasa kuat." Suaminya mengangguk pelan. Ia menatap Leo, lalu berkata dengan suara tulus, "Terima kasih sudah menjaga rumah ini dan menjaga Anya." Leo bangkit, mendekat, lalu menjilat tangan suaminya sekali. Tidak berlebihan, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat mata suaminya berkaca-kaca. Malam itu sebelum tidur, Anya berdiri sejenak di depan pintu kamar. Ia menatap rumahnya, bukan sebagai bangunan, melainkan sebagai tempat ia kembali menemukan dirinya. Ia berbaring, suaminya mematikan lampu. Leo kembali ke posisinya di dekat pintu. Dalam gelap, Anya tersenyum. Ia tidak lagi merasa takut pada kesunyian, tidak lagi merasa kecil di dunia yang luas, tidak lagi mempertanyakan keberadaannya, karena ia tahu sekarang bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang dengan langkah kaki kecil di pagi hari, tatapan setia di malam sunyi, dan keberanian untuk menerima cinta dalam bentuk yang sederhana. Dan di rumah itu, Anya akhirnya menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Bukan kesempurnaan, bukan janji besar, melainkan kehadiran. Terima kasih telah menonton video kami, selamat datang di video selanjutnya.